Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangratnasari dengan NIM 19130311015 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan tes awal praktikum kimia organik atau LKM 2. Dalam LKM 2 terdapat 15 soal yang akan saya bahas satu persatu secara detail. Saya mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu tujuan praktikum analisis kualitatif zat organik adalah, tujuan praktikum analisis kualitatif pada zat organik yaitu yang pertama, untuk menentukan sifat fisika zat organik yang terkandung dalam sampel. Yang kedua, untuk menganalisis unsur-unsur penyusun zat organik. Yang ketiga, untuk mendeteksi gugus fungsional pada senyawa organik yang terkandung pada sampel, seperti ketidakjenuhan, sifat alifatis atau aromatis, gugus hidroksi, senyawa alkohol, gugus fenolat, gugus aldehida, gugus keton, dan gugus karboksil, ester, dan eter. Untuk selanjutnya, pada soal nomor 2, tuliskan prinsip kerja analisis kualitatif zat organik. Prinsip kerja dalam analisis kualitatif zat organik yaitu komponen yang terdapat dalam suatu zat dapat diidentifikasi dengan cara analisis secara kualitatif. Cara yang digunakan itu adalah mengidentifikasi senyawa organik dengan menguji sifat fisika dari senyawa tersebut meliputi titik didih, titik leleh, dan indeks bias. Baik, saya lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu soal ketiga. Gambarkan dan jelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Sudah saya jabarkan di bawah, terdapat beberapa alat yang sangat penting dalam praktikum ini, yaitu terdapat pipa kapiler, tile, refraktometer, serta balok logam. Pipa kapiler ini digunakan untuk percobaan penentuan titik didih dengan memanaskan salah satu ujungnya untuk menahan udara yang masuk atau keluar saat percobaan berlangsung. Alat yang kedua itu adalah tile. Tile itu digunakan saat percobaan penentuan titik didih etanol dengan cara memanaskan tabung tile ini. Lalu ketika sampel cair yang tersedot ke dalam kapiler itu tertutup, maka suhu yang tercatat saat itu merupakan titik didih sampel. Alat yang ketiga yaitu refraktometer, itu digunakan saat percobaan penentuan indeks bias etanol dalam mengukur kadar atau konsentrasi bahan pelarut. Lalu yang keempat itu ada balok logam yang digunakan saat percobaan penentuan titik leleh dari senyawa D-glukosa. Selain alat-alat yang saya sebutkan tadi, terdapat juga alat-alat tambahan sebagai penunjang keberhasilan dalam percobaan kali ini, yaitu ada stopwatch, termometer, tabung reaksi, pipa pengalir gas, batang pengaduk, spatula, neraca analitik, gelas kimia, cawan, pipet tetes, mortal dan alu, tile, bunsen, pemanas, serta kapas. Selanjutnya, untuk bahan yang digunakan itu terdapat 3 bahan pokok yang digunakan, yaitu minyak goreng, etanol, dan D-glukosa. Next, saya lanjutkan ke soal nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan titik leleh dan berikan 5 contoh penentuan titik. Titik leleh itu didefinisikan sebagai temperatur di mana zat padat menjadi cairan pada tekanan 1 atmosfer. 5 contoh penentuan titik leleh itu yaitu penentuan titik leleh etanol sebesar minus 114,1 derajat Celcius, penentuan titik leleh asam benzoat sebesar 122,3 derajat Celcius, penentuan titik leleh D-glukosa sebesar 146 derajat Celcius, penentuan titik leleh urea sebesar 133 derajat Celcius, dan penentuan titik leleh naftalena sebesar 80,26 derajat Celcius. Selanjutnya, saya teruskan ke soal nomor 5, yaitu gambarlah secara detail cara kerja penentuan titik leleh suatu zat padat dan zat cair yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah kerja dalam menentukan percobaan ini yaitu pipa kapiler dengan diameter 1,5 hingga 2,0 mm dan panjang 5 mm itu dipanaskan salah satu ujungnya sehingga dia akan tertutup. Bisa diperhatikan pada gambar di pojok kiri bawah untuk gambar nomor 1.
Lalu untuk sampel padat yang dihaluskan itu dengan spatula, kemudian sampel padat itu dimasukkan ke dalam pipa kapiler hingga tingginya itu mencapai 0,5 cm, milimeter. Bisa diperhatikan pada gambar nomor 2. Lalu untuk tahapan selanjutnya, pipa kapiler itu diikat pada termometer secara sejajar dan dipanaskan dengan penanas minyak atau tile. Nah, kemudian catatlah temperatur saat yang ketika mulai meleleh dan semua saat meleleh. Bisa diperhatikan pada gambar ketiga, itu adalah gambar full dari seluruh alat yang dirangkai pada percobaan kali ini. Baik, saya lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 6. Alat tile diisikan dengan minyak goreng, kemudian dipanaskan dengan cepat pada posisi yang benar sampai mencapai temperatur 60 derajat Celcius. Mengapa sampai suhu tersebut? Nah, suhu yang diperhatikan saat menggunakan alat tile yang diisi dengan minyak goreng adalah sampai 60 derajat karena alat tile tersebut diperuntukkan untuk mengukur suhu di kisaran 25 derajat hingga 180 derajat. Nah, ketika suhu di bawah 60 derajat, minyak goreng itu berada pada fase padat. Namun ketika berada di suhu di atas 60 derajat, minyak goreng berada pada fase di antara fase padat dan fase cair. Sehingga pada suhu tersebut barulah diamati apakah adanya perubahan suhu yang menyebabkan proses pelelehan pada percobaan tersebut. Saya lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya, yaitu soal ke-7. Trayek suhu ini tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius pada uji leleh. Mengapa? Nah, titik leleh adalah suhu pada saat fase padat dan fase cair suatu padatan kristal berada dalam keadaan kesetimbangan dinamik tekanan uap dari fase padat dan fase cair besarnya sama. Nah, titik leleh suatu padatan memiliki titik leleh tertentu serta tajam dalam artian titik leleh saat padatan mulai meleleh sampai padatan semua meleleh memiliki trayek kurang lebih sama dengan 1 derajat Celcius. Apabila besarnya trayek range titik leleh itu melebihi 1 derajat Celcius, hal ini disebabkan oleh trayek yang dapat membesar jika suatu sampel itu tidak memiliki kemurnian yang tinggi, atau dengan kata lain terdapat zat pengotor yang mempengaruhi penentuan titik leleh dalam percobaan. Nah, oleh karena itu, trayek titik leleh itu disarankan tidak boleh melebihi dari 1 derajat Celcius. Next, akan saya lanjutkan ke soal nomor 8, yaitu prosedur dari penentuan titik didih dimulai dari salah satu ujung pipa kapiler ditutup dengan panjang 90 hingga 10 mm dan diameter 1 mm, dan pipa kecil panjang 10 cm dan diameter 5 mm ditutup dengan cara melelehkannya. Apa kegunaan dari penutupan ini? Nah, kegunaan dari penutupan pada pipa kapiler ini yaitu untuk menahan udara yang keluar atau masuk pada pipa kapiler. Nah, sehingga zat yang terdapat dalam pipa kapiler tersebut dapat menguap. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan tekanan dan juga tekanan uap. Next, soal ke-9. Apa yang dimaksud dengan titik didih dan apa fungsi mengetahui suatu titik didih suatu zat? Nah, titik didih merupakan suhu ketika suatu zat mendidih. Titik didih merupakan suhu di mana tekanan uap jenuh cair sama dengan udara luar. Titik didih berbagai zat berbeda tergantung pada struktur dan sifat bahannya. Fungsi titik didih yaitu untuk memurnikan sesuatu zat dalam metode pemisahan. Next, saya lanjutkan ke soal ke-10. Mengapa penentuan indeks bias sangat dipengaruhi oleh pencahayaan? Jelaskan. Nah, indeks bias suatu zat adalah perbandingan kecepatan cahaya dalam udara dengan kecepatan cahaya dalam zat tersebut. Pembiasan cahaya adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda, khususnya pada kerapatan optiknya. Nah, pembiasan cahaya dapat terjadi dikarenakan perbedaan laju cahaya pada kedua medium tersebut. Nah, oleh karena itu, penentuan indeks bias sangat dipengaruhi oleh pencahayaan karena pencahayaan refraktometer harus diatur agar mendapatkan pembacaan indeks bias yang sempurna. Pada intinya, indeks bias itu sangat berkaitan dengan karakteristik cahaya meliputi aspek-aspek cahaya yang terlibat.
Next, saya lanjutkan ke soal nomor 11, yaitu sebutkan alasan-alasan minyak goreng sebagai penangas. Nah, minyak goreng digunakan sebagai penangas karena minyak goreng mempunyai titik didih yang cukup tinggi, yaitu 200 derajat Celcius. Sehingga, minyak goreng ini sangat cocok jika digunakan sebagai penangas untuk penentuan senyawa-senyawa organik yang mempunyai titik leleh sampai 200 derajat Celcius. Namun, untuk senyawa-senyawa organik yang memiliki titik leleh di bawah 100 derajat Celcius dapat digunakan air sebagai penangasnya. Hal ini dikarenakan air memiliki titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Lanjut, saya lanjutkan ke soal nomor 12. Mengapa trayek titik leleh tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius? Ini sudah saya bahas sebelumnya dan soalnya ini sama. Mengapa dia tidak boleh melebihi dari 1 derajat Celcius? Intinya jika melebihi 1 derajat Celcius akan adanya zat pengotor pada yang mempengaruhi penentuan titik leleh tersebut. Next, saya lanjutkan ke soal nomor 13. Gambarkan rangkaian alat destilasi. Nah, saya sudah memperoleh gambar yang saya peroleh dari Google, di mana di sini sudah terlihat jelas alatnya itu terdapat pembakar bunsen, terdapat lampu destilasi, terdapat wadah penampung yang berisi air hasil penyulingan, di mana terjadi pengembunan, di mana lubang air dingin masuk, lubang air keluar itu terpapar jelas. Berikut yang saya tampilkan di slide merupakan rangkaian alat destilasi yang sudah sesuai dan bisa digunakan. Next, saya lanjutkan ke soal nomor 14. Bagaimana caranya Anda menguji keberadaan H2O? Nah, dalam menguji keberadaan H2O dapat menggunakan metode elektrolisis dengan bantuan kertas kobalt. Kertas kobalt akan disentuhkan kepada uap air hasil pembakaran senyawa karbon. Nah, kertas kobalt akan berubah warna yang awalnya berwarna biru akan menjadi warna merah jambu. Nah, untuk mempercepat proses elektrolisis ini dapat digunakan katalis atau larutan elektrolit dalam memproduksi gas hidrogen atau gas-gas lainnya. Selanjutnya adalah soal terakhir, yaitu soal nomor 15. Sebutkan cara menguji terbentuknya belerang. Nah, untuk mendeteksi unsur belerang, ekstrak natrium yang diperoleh itu diasamkan dengan asam asetat atau CH3COOH, kemudian dididihkan. Setelah itu mulut tabung reaksi didekatkan dengan kertas saring yang telah ditetesi dengan larutan PB asetat 10%. Hasilnya itu jika kertas saringnya berwarna hitam dan jika terbentuk endapan berwarna hitam pada kertas saring, hal ini yang mengidentifikasikan adanya unsur belerang pada senyawa yang telah diuji. Adapun reaksi yang terjadi itu telah saya tuliskan di slide. CH3H7NO2S ditambah 2Na menjadi Na2S, lalu Na2S ditambah PbCH3COO 2 kali menjadi 2CH3COONa ditambah PbS. Sekian yang dapat saya jelaskan untuk 15 soal ini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman atau rekan-rekan yang sudah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.